sebelum lanjut, kalian diwajibkan untuk subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Berlatar tahun 2063, tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan hingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Akibat kejadian itu, bumi kini hanya memiliki 2 benua yang masih belum terendam oleh air, namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut. Sementara itu, di tengah-tengah lautan yang terletak di antara 2 benua yang terlihat, ada sebuah pos militer yang biasa disebut dengan The Sentinel, di mana di sana terdapat 4 para tentara yang nampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana. Tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya, namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi. Karena masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan meskipun mereka sedang diterpa oleh badai ganas yang sering terjadi di lautan itu. Di sana sang komandan yang bernama Hendrik pun menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka, sehingga ia menyuruh si teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari Sentinel ini. Sulpian kemudian menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar sana, dan Hendrik menyuruh Sulpian untuk menurunkan balon angin yang suka joget-joget tersebut. Saat Sulpian melihat ke arah laut tanpa disadari, tiba-tiba ia melihat ada sebuah kapal yang melintas di dekat sana. Dan Casey pun juga telah mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Awalnya Sulpian terlihat sangat senang karena ia mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Baines untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Casey kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi kapal itu tidak memberikan jawaban, dan Hendrik pun akhirnya terpaksa memberikan tugas pada Sulpian untuk mengecek kapal itu secara langsung. Singkat cerita, setelah Sulpian tiba di dekat kapal, Sulpian mulai merasa kebingungan karena di sana tak ada siapapun yang menjawab panggilannya, sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal, Sulpian mendapati bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah tertutupi oleh debu radio. Kapal juga tidak berfungsi sama sekali. Bahkan persediaan makanan pun juga masih tersisa banyak. Anyone? Hal itu membuat Sulpian bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Sementara itu, ketika Hendrik mencoba menghubungi Sulpian, Sulpian justru menghiraukan panggilan tersebut karena ia sedang makan makanan ringan di sana. Sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol, di mana ruangan Hendrik berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Tetapi saat ia meminta salah satu kunci merem yang ada di bawah Casey, entah mengapa Casey sempat menolak dan membuat Hendrik mengingatkan Casey tentang protokol, hingga akhirnya Casey terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Singkat cerita, setelah Sulpian tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sulpian menemui Casey, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta. Dan nampaknya hal inilah yang membuat Casey rela menolak perintah Hendrik, karena ia tak ingin kehilangan Sulpian. Kemudian karena mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh mereka dan mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Sulpian lalu meminta Hendrik untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat, tetapi entah mengapa Hendrik justru menganggap bahwa hal ini hanyalah hal biasa, dan Sulpian pun merasa ada sesuatu yang janggal.
Setelah selesai mandi, Hendrik mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut, dan ia berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara itu, saat Sulpian dan Casey sedang berbincang-bincang di kamar, Sulpian mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik, dan mereka akan mendapatkan jawaban di esokan harinya. Singkat cerita, Hendrik sempat kebingungan saat ia melihat bahwa Sulpian dan Casey, Baines sedang menunggu di depan alat telegram, dan tanpa dia sadari, Baines malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sulpian sebelumnya. Hendrik lalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh, namun tiba-tiba alat telegram mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Relief missing. Because they haven't. Malamnya, saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, diam-diam masuk ke dalam kapal itu, dan nampaknya ia merencanakan sesuatu karena ketika Sulpian bertanya mengapa Baines pergi meninggalkan barang-barangnya, Baines pun hanya menjawab bahwa ia baru saja keluar untuk menikmati udara segar, dan tak lama setelah itu. Dan di sana Baines pun menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Selain itu, Baines juga sempat mengatakan bahwa ia mungkin bisa memperbaiki kapal yang mereka temukan sebelumnya, yang mana hal itu membuat Sulpian mulai tertarik untuk kabur dari sana. Sehingga ia mencoba menceritakan pada Casey, berharap Casey mau kabur bersama mereka. Sulpian mengatakan bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Tetapi entah mengapa justru Casey terlihat kebingungan, bahkan ia pun mulai khawatir jika Hendrik tak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, Sulpian dan Baines diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal itu untuk memperbaiki mesin, dan setelah mengutak-atik mesinnya, mereka akhirnya berhasil menyalakan kapal tersebut. 3. Sayangnya, saat mereka keluar, entah mengapa Hendrik justru menyuruh mereka berdua membongkar kapal itu serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Di tengah kekacauan itu, Casey mencoba berbicara dengan Hendrik, berharap ia bisa membujuknya. Sementara Sulpian dan Baines berencana melawan Hendrik karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian, Hendrik dan Casey tiba-tiba datang menemui mereka, dan nampaknya Casey berhasil membujuk Hendrik karena Hendrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirimkan laporan. Di dalam kamar, Sulpian pun mencoba meyakinkan Casey agar ia mau pergi bersamanya. Tetapi entah mengapa Casey justru mengatakan bahwa ia mencintai Sulpian, sehingga Sulpian pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Hendrik pun sempat memberikan beberapa dokumen kepada Sulpian sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap musuh. Keesokan harinya, semua orang pun terbangun. Mereka tiba-tiba mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka, sehingga mereka pun mempersiapkan meriam untuk mempertahankan Sentinel. Sulpian kemudian bertanya apakah mereka harus mengeceknya terlebih dahulu, tetapi entah mengapa kali ini Hendrik justru menolak dan mereka pun langsung menembak kapal itu. Meski pada akhirnya tembakan mereka meleset dan Casey menyadari bahwa ternyata kapal itu merupakan kapal milik mereka. Ia berencana mengatakan hal itu kepada Sulpian dan Baines, namun sayangnya ia terlambat karena Hendrik sudah menodongkan senjata miliknya. Di saat Hendrik lengah, Casey langsung memukul kepala Hendrik hingga tak sadarkan diri. Kemudian mereka pun mengurung Hendrik ke dalam ruangan penyimpanan, dan Casey juga mengambil kedua kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Hendrik. Setelah kejadian itu, Baines mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan Sentinel. Sementara Casey mengatakan bahwa yang apa ini ia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan karena ia tak ingin Sulpian pergi tanpa memikirkan dirinya. Lalu saat Sulpian mencoba memberikan makanan pada Hendrik, dan Hendrik pun menceritakan hasil investigasinya yang menyimpulkan bahwa kapal itu berencana datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu. Tetapi entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik sehingga mereka berhasil menemukan kapal itu. Nampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan sengaja membiarkan informasi palsu pada kapal tersebut. Keesokan harinya, saat Sulpian mencoba mencari keberadaan Baines tanpa disadari yang sudah terpengaruh oleh minuman, tiba-tiba mulai menyerang Casey. Tetapi pada akhirnya Casey berhasil menghentikan hal itu.
Casey lalu menceritakan hal itu pada Sulpian, namun nampaknya ia tak sadar bahwa Baynes berhasil mengambil kedua kunci yang ia bawa, yang membuat Baynes bisa mengaktifkan generator dan ia berencana untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Sulpian dan Casey selalu mencoba membujuk Baynes agar ia tak melakukan hal itu, dan pada akhirnya Baynes pun menghentikan perbuatannya karena ia lupa kata sandi terakhir yang digunakan untuk mengaktifkan generator. Di sana Baynes mengatakan bahwa ia sebenarnya sangatlah ingin membunuh Hendrik, tetapi Baynes juga mengatakan bahwa Hendrik sudah kabur, dan ketika Sulpian mencoba mengeceknya, ternyata jendelanya sudah terbuka. I'll drive. Saat Sulpian melihat dokumen milik Hendrik, ia pun terkejut karena Hendrik ternyata sudah menjaga sentinel itu, karena ia sengaja memperpanjang masa kontraknya sendiri. Sulpian yang penasaran pun mencoba melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh Hendrik, dan ternyata perkataan Hendrik tentang kapal itu benar, yang mana hal itu menandakan bahwa ada salah satu dari mereka yang merupakan seorang investor. Yang tak lama kemudian mereka sempat melihat ada tumpukan sampah yang hanyut tak jauh dari tempat mereka berada. He's back. Dan karena mereka membutuhkan peralatan, Casey akhirnya berencana mengecek tumpukan sampah tersebut dengan ditemani oleh Baynes. Sebelum pergi, Baynes meminta maaf karena sebelumnya ia sempat mengacau, dan Sulpian pun memaafkan Baynes, namun karena ia belum bisa mempercayainya, Sulpian memberikan senjata kepada Hendrik. Sulpian memberikan senjata Hendrik pada Casey untuk berjaga-jaga jika saja Baynes berencana menyakitinya. Setelah mereka berdua pergi, Sulpian mencoba memancing berharap ia bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambahkan persediaan makanan, namun di sana menemukan tubuh Hendrik yang meninggal akibat terkena tembakan di kepalanya. Ia mencoba mengecek dokumen milik Baynes, namun nampaknya Baynes hanyalah seorang teknisi biasa dan ia memiliki tentang kebiasaan buruknya yang suka minum minuman keras. Sulpian mencoba mengecek jadwal kembali, dan di sana ia menemukan sebuah fakta bahwa ketika kapal jemputan mereka tiba, ternyata alat pemancar yang ada di dalam sentinel bisa dilepas, yang menandakan bahwa kesengajaan menjebak kapal jemputan tersebut agar ia bisa menghabisi semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, ketika Casey tiba, ia mengatakan bahwa Baynes sengaja melompat ke arah tumpukan sampah karena ia terlalu takut untuk mengatakan hal itu kepada Casey. Tetapi meskipun Sulpian tahu bahwa Casey berbohong, ia justru tak melakukan apapun. Keesokan harinya saat Casey terbangun, entah mengapa Sulpian sudah tidak ada di sana. Dan ketika ia mencoba menghubunginya, Sulpian akhirnya mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang Casey yang merupakan seorang pengkhianat. Sulpian kemudian berencana menghancurkan sentinel karena ia sudah tidak peduli lagi dengan semua ini. Dan Casey pun akhirnya mengungkapkan alasan mengapa ia sengaja melakukan hal itu. Nampaknya sengaja mengubah program dari radiator tersebut agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan meriam maupun menghancurkan sentinel. Setelah kejadian itu, Sulpian dan Casey pun mulai mengobrol tentang dirinya mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam sentinel tanpa memperdulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. Dan film pun tamat. Saya rasa film ini endingnya tidak memuaskan bagi saya pribadi, dan endingnya itu ya kurang garam. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video selanjutnya.